lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya, kita baru saja mendengar ada satu pujian yang mengungkapkan hatinya, isi hatinya, merindukan bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah hidupku. Dan kiranya pujian itu menjadi berkat buat kita dan mendorong kita untuk kita juga merindukan hal yang sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan kesempatan buat kami untuk kembali duduk diam. Kami mau belajar, mau mengenal Kau lebih dalam lagi, dan kami rindu Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Roh Kudus masuklah dalam hati kami, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Tuhan ambil alih acara ini sampai tuntas. Berkati kami semuanya. Baik yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta, yang ada di Cikarang, yang ada di Bekasi, yang ada di Bogor, yang ada di Parung, dan di mana saja yang bisa melihat tayangan ini. Tuhan mengurapi dan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bahwa banyak orang Kristen yang bisa lancar untuk menjelaskan jika ada orang bertanya siapa Yesus. Mereka bisa jawab, jelaskan sedemikian detail. Mereka juga bisa memberikan jawaban yang begitu bagus dan luar biasa. Tapi ketika ada orang bertanya siapa Roh Kudus, maka ada banyak orang Kristen yang diam dan seolah-olah kelihatannya mereka kehabisan kata-kata untuk menjelaskan siapa Roh Kudus itu sebenarnya. Di satu sisi kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Kristen sendiri, tapi di sisi yang lain kita juga menghadapi pertanyaan dari orang-orang luar yang bertanya. Dan mereka juga menyebarkan paham bahwa orang Kristen itu Allahnya 3. Mereka sebut Allah Bapa. Mereka juga bisa sebut Allah Anak, yang mereka tahu juga Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Dan mereka juga bisa sebut Roh Kudus. Jadi bagi sebagian orang yang di luar kekristenan, mereka menganggap orang Kristen itu Allahnya 3. Orang Kristen itu Tuhannya 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ketika kita ditambahi dengan pertanyaan seperti itu, diperhadapkan dengan situasi seperti itu,
maka kebingungan itu semakin menjadi-jadi, saudaraku. Kenapa? Karena kita sendiri ada banyak yang belum mengenal pribadi Roh Kudus ini secara utuh. Itulah yang membuat orang Kristen sendiri menjadi bingung sebetulnya. Apa benar orang Kristen itu Allahnya 3? Kalau dijawab tidak, buktinya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudaraku, itulah paham politeistis. Politeistis itu paham yang menjelaskan bahwa Allah lebih dari satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 1 tambah 1 tambah 1, ada 3. Sementara kekristenan tidak mengenal politeistis, tapi monoteistis. Monoteistis itu artinya Allah yang tunggal. Kalau mereka berkata Allah orang Kristen itu 3, dianalogikan dengan matematika penambahan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Perkiraan mereka buat sebagian mereka yang menganut politeistis betul. 1 tambah 1 tambah 1 ada 3. Tapi kekristenan bukan menganut politeistis, tapi monoteistis. Bukan 1 tambah 1 tambah 1, tapi 1 kali 1 kali 1. Itu 1 bukan. Monoteistis itu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Bukan 1 tambah 1 sama tambah 1. Itu politeistis. Bagi saudara yang baru mendengar istilah ini, camkan baik-baik. Kekristenan itu menganut monoteistis. Allah yang tunggal. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Memang, saudaraku, dalam hal ini, siapapun akan sulit menjelaskan kalau masuk dalam doktrin Trinitas, Allah Tritunggal. Bahasa kita tidak cukup untuk menjelaskan. Kata-kata kita terlalu sempit dan terbatas untuk menjelaskan tentang Trinitas yang begitu agung, yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia. Paling kita hanya bisa mengarahkan, memberikan gambaran sedikit. Sementara itu ada keterbatasan pikiran kita, ada keterbatasan bahasa kita, sehingga setiap kita tidak bisa menjelaskan tentang Trinitas secara detail dan Trinitas secara bisa memuaskan banyak orang. Tidak bisa, sampai kapanpun tidak bisa. Oleh sebab itu, Trinitas bukan untuk diperdebatkan, tidak. Trinitas bukan untuk diperbincangkan mana yang betul dan mana yang salah. Trinitas adalah untuk diimani, ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Monoteistis. 3 di dalam 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke dalam Roh Kudus. Siapa Roh Kudus sebenarnya? Di dalam penciptaan bumi dan segala isinya pada awalnya, Roh Kudus sudah berperan. Dalam Kejadian 1, ayat 16 dan 17 dikatakan seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa, Kejadian 1 ayat 2 maksud saya. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika semuanya belum diatur dengan rapi, bumi belum berbentuk, gelap gulita menguasainya, Roh Allah. Siapa Roh Allah? Salah satu dari pribadi Trinitas, yaitu Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di udara, mencari-cari tempat
tapi belum bisa didapati. Coba kita baca juga dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu bukan tunggal. Tapi kata kita itu jamak, lebih dari satu. Kalau Allah Bapa berkata, baiklah kita menjadikan. Ya, jadi kenapa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebutan kata kita ini lebih dari satu. Berarti Roh Kudus ada di dalamnya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dengan demikian, maka siapa Roh Kudus? Kalau itu sebuah pertanyaan, maka jawabannya adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah satu pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan sesuatu, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus dengan kata dia. Dia itu pribadi. Pribadi itu punya perasaan, pribadi itu punya pengetahuan, pribadi itu punya kehendak. Dan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana? Kalau begitu Allah kita tiga? Tidak. Allah kita tetap satu, tapi dalam wujud pekerjaannya tiga adanya, tiga pribadi. Allah Bapa yang menciptakan, Yesus Kristus bersama Roh Kudus ada di dalamnya. Dalam hal penyelamatan, Allah Anak yang menjadi juru selamat, Allah Bapa dan Roh Kudus ada di dalamnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai umat Tuhan sepanjang zaman, supaya umat Tuhan tidak hidup di dalam kekalahan. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak ada juga di dalamnya. Nah, saudaraku, sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang bisa juga merasakan. Seperti saudara dan saya. Saudara adalah pribadi, saya adalah pribadi. Bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih. Dan Roh Kudus juga bisa merasakan hal yang sama. Dia bisa disenangkan dengan umat Tuhan yang menyanjung, memuji, menyembah. Tapi Roh Kudus juga bisa didukakan dengan kehidupan anak Tuhan yang tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, saudaraku, ini zamannya Roh Kudus bekerja. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dalam beberapa ayat menjelaskan betul bagaimana membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, ikut menciptakan alam semesta. Dia menuntun, memimpin setiap orang untuk hidup dalam kebenaran. Roh Kudus adalah Allah, seperti juga Bapa, seperti juga Anak. Kalau saudara terima Anak, terima Yesus sebagai juru selamat, maka Yesus pun telah berkata, terimalah Roh Kudus. Itu bukan satu permohonan. Boleh terima atau tidak. Tapi itu adalah salah satu perintah. Satu perintah. Terimalah Roh Kudus. Saudara harus menerima Roh Kudus. Ketika saudara menerima Yesus Kristus dalam hidup saudara sebagai juru selamat, Roh Kudus memeteraikan saudara. Memeteraikan itu mengesahkan bahwa saudara adalah anak Allah. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Namun, dia belum diberdayakan. Dan ketika saudara menyadari dan saya menyadari Roh Kudus,
penuhi hatiku, penuhi hidupku dengan roh-Mu. Maka Roh Kudus mulai bekerja. Dalam sesi-sesi yang akan datang, saya akan berikan bagaimana Roh Kudus bekerja dari dalam dan Roh Kudus bekerja dari luar. Tapi sesi ini saya hanya mau menegaskan kepada saudara semuanya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Seperti Allah Bapa, seperti Allah Anak. Tapi mereka ada satu dalam kesatuan, yaitu Allah yang tunggal. Allah kita itu Allah Esa. Tapi dalam pelaksanaan tugas, dibagi-bagi. Allah Bapa yang menciptakan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menuntun dalam hidup kebenaran dan menjaga setiap anak Tuhan agar tidak goyah imannya. Tapi mereka satu adanya, yaitu Allah. Kalau ada orang yang berkata kepada saudara, Allahmu tiga, ya tidak. Kita tidak menganut politeistis, tapi kita menganut monoteistis. Allah kita Allah yang satu, tunggal. Allah kita Allah yang maha tahu. Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia adalah Roh Kudus yang hari ini dirindu-rindukan untuk masuk tinggal dalam hidup manusia. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak punya kuasa apa. Tanpa Roh Kudus, gereja seperti macan ompong. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjalankan roda keagamaan secara rutinitas saja. Tapi kuasa Roh Kudus ini yang membuat gereja hidup. Kuasa Roh Kudus itu yang membuat hidup saudara menjadi benar-benar hidup, bukan sekedar hidup. Roh Kudus adalah pribadi Allah, seperti Allah Bapa, seperti Allah Anak. Roh Kudus adalah Allah juga. Oleh sebab itu perlakukan dia, tempatkan dia di tempat yang utama juga dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kuduslah yang membuat hidup kita semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan mau. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kalau Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Ketika dia ada di bumi, tetapi Roh Kudus, dia adalah Allah 100%. Saudara tidak bisa melihat, tapi nanti saya akan ajar manifestasi Roh Kudus itu bagaimana. Tanda-tanda Roh Kudus itu bagaimana. Makanya kalau saudara belum mengenal dia, saudara tidak akan pernah bisa menyayangi dan mengasihi dia. Saudara bisa mengasihi dia kalau saudara mengenal dia. Mengenal sekedar mengenal atau mengenal lebih pribadi. Harus mengenal lebih pribadi dengan Roh Kudus. Roh yang lemah lembut. Roh penghibur, roh yang memberikan kekuatan, roh yang menuntun, roh yang melindungi. Dan dia adalah Allah yang perlu kita sembah, yang harus kita puji dan puji. Dan Roh Kudus jika tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita benar-benar hidup, bukan sekedar hidup. Tuhan memberkati. Roh Kudus, jamalah hati kami. Roh Kudus, penuhi hidup kami dengan roh. Roh Kudus, bekerjalah. Bekerjalah dan bekerja. Kami rindu Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami rindu apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Roh Kudus, sempurnakan. Dan kami beri tempat yang utama dalam hidup kami untuk Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami. Bekerjalah dalam keluarga kami. Engkau Allah, Engkau yang perlu disembah, layak terima pujian, layak terima hormat. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya
kepadamu Roh Kudus untuk kau pimpin, kau bimbing, kau bawa ke dalam kebenaran demi kebenaran. Engkau akan menjadikan hidup kami lebih hidup. Engkau akan membuat semua potensi hidup kami Let's sing that part again. We lift our hearts. We lift our hearts. We lift our voice. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. We will give thanks in glorious hope. Again we say rejoice. Come on, let's just worship our God. Say, oh, we lift our hearts. Let's just do this for a minute. Just everybody under 21. We want to hear from the younger generation. Just you sing it. Sing it to the Lord. Just pour out your heart. You ready?
Can we all sing it together now? Yeah, yeah. We lift our hearts.